Langkah kuda Jokowi mengangkat Dwi Arso menjadi hakim tinggi di Bali untuk membidik Munarman. Seperti yang saya bilang sebelumnya, langkah kuda Jokowi memang susah ditebak. Terkesan lambat, tapi sekali melangkah langsung meneguk langkah musuh-musuhnya. Yang belum paham dengan permainan Jokowi, tentu hal ini bikin gregetan dan sangat menyebalkan. Jokowi terlihat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Jokowi sekali lagi bukan tipikal orang yang suka gembar-gembor dan curhat prihatin seperti sang mantan. Ketika ia dihadapkan pada sebuah masalah, bisa aja kata sedang panas-panasnya masalah sidang vonis Ahok, Jokowi justru asik memainkan motor trailnya di jalan Papua. Bukan hanya masa pro Ahok, musuh-musuhnya pun bingung dibuatnya. Taktik ini jugalah yang sering dimainkan Jokowi untuk membabat habis pertahanan lawan. Banyak yang beranggapan seolah Jokowi tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Ahok. Tapi anggapan itu salah. Jokowi dan Ahok adalah dua sahabat yang memiliki keterikatan batin yang cukup kuat. Jokowi adalah seorang Jawa yang Muslim, sedangkan Ahok adalah seorang Cina yang Nasrani. Mereka sama-sama berani, tapi meski berbeda, nilai-nilai yang ada pada diri mereka melebur menjadi visi dan misi yang sama. Jika Ahok disakiti, maka Jokowi pun merasakan hal yang sama. Jokowi memang tidak bisa sebebas Jarot yang secara terang-terangan membela Ahok dan menjaminkan diri. Jabatan RI 1 yang ia emban membuatnya harus netral kepada siapapun dan bersikap layaknya seorang negarawan. Di hadapan publik, tidak banyak reaksi yang ditunjukkan oleh Jokowi. Ia hanya mengajak semua kalangan agar menghargai hasil dan keputusan sidang. Jokowi sengaja membiarkan Ahok terjun bebas dan masuk ke dalam permainan liar, meski ada risiko yang harus dia hadapi. Bukankah kita pernah ingat ketika seekor anak elang tidak mungkin bisa terbang bebas dan menikmati keindahan alam jika saja seekor induk atau induk elang hanya mengekangnya di dalam sarang? Melempar dari tebing yang tinggi dan mengajarinya terbang adalah keputusan yang terbaik. Terlihat sadis dan sangat beresiko, tapi itulah yang bisa membuat anak elang menjadi elang yang kuat. Sekali lagi percayalah, setiap keputusan yang dibuat Jokowi adalah ada maksud tersembunyi. Mengamati langkah Jokowi tidaklah mudah. Bahkan Ahok pun mengakui itu. Jokowi sengaja membiarkan kasus Ahok berjalan seperti air yang mengalir tanpa intervensi, dengan konsep melempar kasus tersebut ke hadapan publik. Mata publik pun menjadi terbuka. Melalui sidang yang transparan, publik bisa melihat sendiri bagaimana sidang kasus Ahok berjalan. Banyak yang terperangah dan tak percaya dengan hasil keputusan sidang. Publik menilai keputusan hakim lebih condong pada pihak yang kontra terhadap Ahok. Terbukti, politik sara yang dibangun sebagai salah satu upaya untuk menumbangkan Ahok berhasil mereka lakukan. Hakim tidak berani memutuskan secara objektif dan masih terpengaruh tekanan massa yang hanya berteriak tanpa dasar. Hukum berjalan mundur dan mental-mental pengecut masih menghiasi pengadilan negeri ini. Tempat yang seharusnya dijadikan untuk mencari keadilan justru menciderai keadilan itu sendiri. Ternyata keadilan tidak berlaku bagi seorang minoritas dan double minoritas seperti Ahok. Namun di balik ini semua, ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan Ahok tidak sia-sia. Orang-orang akhirnya akan bersimpati kepadanya dan lebih simpati. Terbukti hampir setiap daerah menyatakan dukungannya untuk Ahok dengan cara menggelar acara gerakan 1000 lilin. Lebih lanjut, akibat putusan itu akan ada konsekuensi yang luar biasa besar terhadap kasus-kasus serupa. Sesuai dengan putusan dan pernyataan hakim dalam vonis kasus tersebut, pelapor atau saksi tidak harus berada di lokasi kejadian. Maka siapa saja yang memiliki bukti rekaman video pelecehan agama bisa melaporkannya ke pihak polisi secara langsung.
Sinyal itu langsung ditangkap oleh Jokowi dan ia kembali memainkan kudanya. Kali ini Jokowi memulainya dengan memanfaatkan pengangkatan Hakim Dwi Arso sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. Sebagaimana kita tahu, Dwi Arso adalah hakim ketua dalam sidang perkara Ahok. Meski tak sedikit yang beranggapan jika promosi pengangkatan tersebut sebagai hadiah balas jasa atas vonis kasus Ahok. Namun sekali lagi, analisa boleh dong berbeda. Justru dengan pengangkatan Dwi Arso menjadi langkah awal bagi Jokowi untuk memberangus musuh-musuhnya. Dwi Arso akan dihadapkan pada kasus Munarman yang masih berjalan di Polda Bali. Dwi Arso akan diuji integritasnya sebagai seorang hakim. Jika ia bisa menjerat Ahok dengan pasal penistaan agama, bagaimana dengan Munarman? Sebelumnya, juru bicara Front Pembela Islam Munarman resmi menjadi tersangka. Munarman dilaporkan ke Polda Bali Senin, tanggal 16 Januari 2017 sehubungan dengan ucapannya dalam video yang diunggah di YouTube yang berdurasi 1 jam 24 menit 19 detik pada 16 Juni 2016. Dalam video yang berjudul "Heboh FPI Sidak Kompas" itu, Munarman membuat tuduhan sepihak bahwa pecalang petugas keamanan adat di Bali melempari rumah penduduk dan melarang umat Islam sholat Jumat. Dan terkait video itu, Munarman berbicara tanpa memberikan bukti yang valid. Juru bicara FPI itu dilaporkan melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan posisi jabatan sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar itu artinya Dwi Arso memiliki wewenang penuh terhadap keputusan sidang di wilayah tersebut. Dwi Arso akan diuji kembali dengan kasus yang hampir serupa. Masihkah Dwi Arso memihak pada salah satu kubu? Mengingat FPI di Bali tidak memiliki banyak massa. Akhirnya kita tunggu sepak terjang Dwi Arso di episode berikutnya. Dan begitulah permainan Pak D Jokowi, membidik tanpa terlihat tapi bisa membuat lawannya langsung kejang-kejang. Sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.